and clock that thing. Halo, Assalamualaikum Ketua. Selamat datang di channel Mimin, channel yang menceritakan alur film oke dan berkualitas. Kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang menarik, yaitu film aksi kejar-kejaran yang terjadi antara seorang kurir paket dengan seorang polisi, di mana polisi ini berusaha mencuri sebuah paket yang sedang diantarkan oleh si kurir tersebut. Berikut alur film Premium Rush. Berlatar di kota New York, Amerika Serikat, film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama dari film ini yang bernama Willie, atau kita sebut saja dengan Will, yang berprofesi sebagai kurir paket bersepeda. Ya, kurir paket bersepeda, di mana tipe kurir ini menjadi salah satu opsi terbaik untuk mengantarkan paket atau dokumen dengan sangat cepat di tengah kemacetan yang luar biasa di kota New York. Samantha Harris, TDM. Minusnya, profesi ini sangat berisiko tinggi atau berbahaya karena rawan kecelakaan di jalan raya. Dan uniknya, tokoh utama kita ini menggunakan sepeda berjenis fiksi, yaitu sepeda yang hanya menggunakan satu roda gigi dan tidak menggunakan rem tangan untuk berhenti. Hebatnya, Will ini merupakan seseorang yang pintar, di mana Will bisa memperhitungkan setiap risiko di jalan raya dengan cepat, rute mana yang harus dia tempuh agar dirinya selamat dalam mengantarkan paket tepat sampai di tujuan. Dan kita diperkenalkan dengan tokoh lain di film ini, yaitu Raj, yang merupakan bosnya Will, Vanessa yang merupakan mantan pacarnya Will, serta Manny, atau kita sebut saja Momon, yang konon menganggap Will sebagai rival terberatnya, baik dari segi pekerjaan maupun rival dari segi percintaan. Dan tidak jarang Momon menjelek-jelekkan Will di depan Vanessa dan menganggap Will merupakan orang yang sangat gila karena tidak memperhatikan keselamatannya pada saat bekerja. Sementara Will malah menganggap menggunakan rem di sepeda akan lebih membahayakan hidupnya ketimbang tidak menggunakannya sama sekali. Singkat cerita, Will mendapatkan orderan untuk mengantarkan paket, dan kebetulan orderan ini berasal dari teman lamanya yang bernama Nami, di mana Nami meminta Will mengantarkan sebuah amplop dan paling lambat jam 7 malam amplop ini harus sampai di tujuannya. Dan ketika Will bersiap untuk pergi mengendarai sepedanya, dia langsung dihentikan oleh seorang polisi yang bernama Bobby, atau lebih lanjut kita panggil Pak Bob, di mana tokoh antagonis kita ini merupakan seorang polisi yang korup yang membikingi tempat-tempat perjudian di pecinan. Seringkali Pak Bob kalah dalam berjudi sehingga memiliki hutang yang sangat banyak dengan bandar judi. Sampai suatu ketika Pak Bob ini dihajar oleh centeng-centengnya bandar judi sampai babak belur karena Pak Bob tidak mau membayar hutang-hutangnya. Tapi dasar Pak Bob ini orang yang megalomania, Pak Bob balik menghajar centeng-centeng tersebut sampai salah satu dari centeng itu terluka dengan sangat parah. Dan karena insiden tersebut, si bandar judi memberikan Pak Bob persyaratan. Jikalau ingin hutang-hutangnya lunas dengan cepat dan kasusnya ini aman, maka Pak Bob diberikan tawaran untuk mencuri selembar tiket yang ada pada seorang perempuan Asia bernama Nami. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Bob sekarang. Berusaha mencuri paketnya Nami yang sudah bersiap-siap diantarkan oleh Will. Dan dengan sedikit memerintah, Pak Bob berusaha mengelabui Will. Tapi Will tidak semudah itu saja dibodohi oleh Pak Bob. Will kabur dan mengayuh sepedanya dengan kencang. Pak Bob pun menyusul sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan raya antara Will yang mengendarai sepeda yang dikejar Pak Bob dengan mobilnya. Pak Bob pun memepet sepeda Will sampai ke pinggir dan menyuruh Will untuk segera berhenti. Tapi Will menolak mentah-mentah sampai-sampai ia mengambil rute yang melawan arus sehingga ia pun dimaki-maki oleh pengendara mobil. Ternyata di kota tersebut ada pula polisi khusus yang menggunakan sepeda untuk menilang pengendara sepeda yang ugal-ugalan. Kita panggil saja polisi ini dengan nama Pak Paul, di mana aksi Will yang ugal-ugalan dan berbahaya ini membuat Pak Paul mengejar Will dengan sepeda mountain bike-nya dan terjadilah aksi kejar-kejaran 3 arah.
Karena kecerdasan Will membaca alur kemacetan yang terjadi di jalan raya, Will pun bisa lolos dari kejaran si Pak Paul ini. Dan pada suatu kesempatan, Pak Bob pun berhasil menyergap Will dan membuat Will terjatuh dari sepeda fiksinya. Tidak habis akal, Will kembali mengecoh Pak Bob, mengambil sepedanya dan kabur lagi dari kejarannya Pak Bob. Sampai suatu ketika di perempatan jalan, akal Will mulai bekerja lagi. Memperhitungkan setiap risiko yang ada, rute mana yang harus diambil untuk menerobos lampu merah dengan aman. Sehingga dia terhindar dari kecelakaan dan sekaligus kabur dari kejarannya Pak Bob. Will melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polsek setempat. Sembari menunggu pelayanan untuknya, Will membeli makanan ringan. Tapi pada saat yang bersamaan, Pak Bob juga datang ke kantor polisi tersebut. Karena ternyata Pak Bob berdinas di sana, sehingga mau tidak mau membuat Will bersembunyi di dalam toilet. Dan ketika ada kesempatan untuk kabur, Will menyelinap keluar, tapi malangnya dia hampir berpapasan dengan si Pak Paul dan membuat Will harus bersembunyi kembali supaya tidak diketahui oleh si Pak Paul yang sedang emosi karena belum berhasil menangkap si Will. Tapi Pak Bob mengenali sepeda Will yang terparkir di luar kantornya. Ia pun bergegas masuk ke dalam untuk memeriksa keberadaan Will di setiap sudut kantor polsek tempatnya berdinas. Sementara Will yang bersembunyi di luar mendapatkan kesempatan untuk mengambil sepedanya yang sedang terparkir. Adegan kejar-kejaran epik antara Will dan Pak Paul diperlihatkan, di mana Will meliuk-liuk mengeluarkan skill bersepedanya. Dan ending dari kejar-kejaran ini, si Pak Paul jatuh menabrak pagar karena tidak mampu melakukan trik sepeda yang sama dengan trik sepeda yang dilakukan oleh si Will. Di lain tempat, Pak Bob mendapatkan ide yang cemerlang, di mana ia menelpon kantornya Will dan mengubah alamat pengiriman paket yang sedang diantarkan Will mengacu kepada resi pengirimannya yang sudah dicuri Pak Bob dari Nami. Me, I'm Forrest J. Ackerman, Dean of Students. I need to change the delivery address on that envelope. Will yang emosi karena paket ini sudah membahayakan nyawanya, menelpon Raj, memberitahukan bahwa ia sudah tidak berminat lagi untuk mengirimkan paketnya sampai ke tujuan dan berniat mengembalikan paket kepada Nami kembali. What's up? Just the person I need to say. Nami pun sangat kaget mengetahui paketnya dikembalikan lagi oleh Will. Dan ketika ia mengecek ke resepsionis, ia histeris karena paket itu sudah diambil Momon tapi diantarkan ke alamat yang berbeda. What? Why do you care? But it's going to the wrong place. Will mendekati Nami yang sedang menangis dan menanyakan apa kejadian yang sebenarnya. Nami pun menjelaskan bahwa amplop tersebut berisikan tiket yang berguna sebagai biaya untuk membawa anaknya dari China ke Amerika. Dan karena sesuatu dan lain hal, Nami tidak bisa membawa anak dan ibunya ke Amerika secara legal. Sehingga tiket tersebut sebagai pemberitahuan bahwa uangnya sudah diserahkan dan tiket tersebut sama nilainya dengan biaya yang telah diserahkan oleh Nami, yaitu sebesar $50,000 Amerika. Can I count on you? Dan mendengar hal itu, Will segera mengejar Momon yang sedang membawa amplopnya Nami. Will menelpon Momon untuk segera berhenti, tapi Momon menganggap Will sedang mengerjainya, bahkan menantang Will adu balapan sepeda dengannya, di mana siapa yang menang akan mendapatkan amplop tersebut. You get to 28th Street before I do, I'll give you the envelope. Hey Wiley, I got an idea. Why don't you race? You want to race? Let's race. Kebut-kebutan terjadi antara sepeda balap 12 roda gigi dengan sepeda fiksi 1 roda gigi. Kekuatan otot kakinya Will lebih unggul pada saat tanjakan. Tapi pada saat penurunan, Momon lebih unggul di mana ia mengubah roda giginya menyebabkan kecepatan Momon bertambah pada saat turunan. I'll give you the 50 bucks. Fellas. Wow! Gravity, who is my friend again, baby. Will pun sempat menyusul Momon, dan ketika mereka balapan di area taman kota, aksi balapan mereka dilaporkan oleh polisi setempat sehingga sampai pula di telinganya si Pak Paul. You like that? Huh? Ternyata Vanessa merupakan teman sekamarnya Nami, dan Nami sudah menceritakan masalahnya kepada Vanessa. Vanessa pun menelpon Will yang sedang mengejar Momon sampai-sampai karena fokusnya, Vanessa tidak melihat tong sampah yang berada di depannya. Ia pun terjatuh dari sepedanya dan karena melihat kondisi rem sepedanya sudah rusak, Vanessa mulai mengikuti gaya bersepedanya Will.
Kembali lagi ke Will, di mana saat ini Pak Paul sudah bergabung dengan balapan sepedanya Will dan Momon. Mereka pun sudah hampir sampai di tempat yang dituju, di mana Bobby sudah standby menunggu kiriman paket di tempat tujuan. Tapi sebuah truk menghalangi balapan di antara mereka. Dan malang bagi Momon, di mana Pak Paul datang menyergap dirinya sehingga membuat mereka berdua terjatuh dari sepedanya. Momon meletakkan tas paketnya di pinggir jalan, di mana Pak Bob melihat tas tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba, Give me that. Give me. No. Will dan Vanessa segera kabur dari TKP, tapi mereka terjebak di jalan buntu. Tidak habis akal, Will menggulung amplopnya Nami dan memasukkan ke dalam stang sepedanya. Mereka berhasil kabur dari lokasi tersebut, tapi malangnya Will terjebak di tengah kemacetan jalan raya dan walaupun Vanessa sudah memperingatinya, semuanya sudah terlambat. Ketika Will sadar, ia sudah berada di mobil ambulans. Will berpesan kepada Vanessa untuk mengambil amplop di stang sepedanya. Tapi saat ini, sepeda Will disita dan mau tidak mau Vanessa harus mengikuti mobil yang membawa sepedanya Will ke tempat penyitaan. Good. Take this thing. I'll meet you. Ternyata Pak Bob ikut bersama Will di mobil ambulan. Pak Bob mengancam Will untuk menyerahkan tiket dalam amplop tersebut. Bahkan Pak Bob tidak akan segan-segan membunuh Will jika tidak mau menyerahkannya. Tidak kehabisan akal, Will kembali meyakinkan Pak Bob bahwa tiket tersebut masih berada dalam tas paketnya Momon. Ia pun meyakinkan Pak Bob agar menyuruh Momon datang ke tempat penyitaan barang. Give me my bike. I'll give you the. Just give me my bike. A Unigo. Good boy. Pak Bob yang tidak ingin dikebuli lagi oleh Will membawa dia ke gudang penyitaan. Momon pun baru datang dan langsung diperiksa tasnya oleh Pak Bob. Dan kesempatan ini diambil Will untuk mencari sepedanya, di mana ia bertemu Vanessa yang sudah dari tadi menyelinap ke dalam gudang tersebut. Menemukan sepeda fiksinya yang rusak parah membuat Will harus menggunakan sepeda yang lain, di mana dia sudah mendengar Bobby berteriak marah-marah karena kembali lagi dikerjai oleh si Will. Way to go. Will mengeluarkan skill bersepedanya. Sepeda BMX mendaki dan meloncati mobil-mobil sitaan. Dengan lihai, Will menghindari Bobby bersama polisi yang mengejarnya, serta mengecoh polisi yang berusaha menutup pintu gudang tersebut. Close the doors! Close the doors! Vanessa yang juga sudah kabur dari gudang mengambil rute berbeda dengan rute Will, di mana Vanessa pergi ke kantornya untuk mengabarkan kondisi yang sedang terjadi. Sementara itu, Will tetap mengantarkan paketnya Nami sampai ke tujuan semula. Psycho Hulk. This is John. Hey, it's Phoebe. Who's at the bridge? Raj, Hey, what's up, Raj? I need the cavalry, bro. Dan ternyata Pak Bob sudah menunggu Will di alamat tujuan paket semula. Ia pun mengancam Will mengeluarkan pistol apinya dan memberitahukan Will bahwa di daerah ini warga tidak mau untuk menjadi saksi. Tapi tiba-tiba bala bantuan untuk Will sudah mulai berdatangan dari setiap sudut jalanan kota. Solidaritas sesama rekan-rekan kurir online atas rekannya yang bermasalah membuat seluruh kurir online dari seluruh kota New York datang. Mereka lalu mencegah Pak Bob mengejar Will yang sudah masuk ke dalam sebuah kafe. Will kemudian memberikan tiket tersebut kepada seorang ibu-ibu yang sudah menunggu di ruangan tersebut. Dan kemudian si ibu-ibu ini menelpon anak buahnya yang di pelabuhan di sebuah kota di negara Cina. Kabar baik pun sudah didengar Nami yang bahagia bahwa usahanya selama ini untuk berkumpul dengan anak beserta ibunya tidak sia-sia. Sementara Bobby yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dikelilingi oleh centeng-centeng bandar judi serta rentenir yang bersiap menghajar Bobby. Dan seketika Bobby ditembak oleh salah satu preman dan membuat Bobby terjatuh tersungkur, meregang nyawanya. Kembali lagi ke Will yang sedang bahagia karena kembali jadian dengan Vanessa. Ia pun mengayuh sepedanya melanjutkan profesinya sebagai kurir paket bersepeda di kota New York. Not yet. Film pun tamat. Bagaimana para ketua akan film Premium Rush? Ada beberapa hikmah yang bisa diadaptasi dari film ini. Antara lain, yang pertama, teguh pada prinsip.
Terkadang dalam hidup, kita akan sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Tetapi prinsip dan integritas yang kita pegang adalah yang menentukan siapa diri kita. Yang kedua, uang bukan segalanya. Pak Bob justru hancur karena mengejar uang demi menutupi hutang-hutangnya akibat berjudi. Di sisi lain, Willy dan Nami berjuang demi sesuatu yang lebih berharga, keselamatan dan harapan untuk masa depan. Jadi jangan sampai kita mengorbankan nilai moral kita atau mengorbankan orang lain hanya demi keuntungan pribadi kita sendiri. Yang ketiga, keberanian menghadapi risiko. Terkadang dalam hidup, kita harus berani mengambil risiko untuk memperjuangkan sesuatu yang berarti, meskipun itu tidak nyaman atau menakutkan. Demikian alur film Premium Rush. Jangan lupa like dan subscribe channel Mimin ini agar channel ini bisa berkembang dan lebih bisa menceritakan alur film berkualitas lainnya. Wassalam.